lebih jauh dari itu. Melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Mungkin saja ada tempat yang lainnya ketika ku berada di sana. Akan tetapi perasaanku sepenuhnya ada di Bandung. Kita duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan. Bertemu dalam ruang ininya, langit biru jadi jingga bawa. Guys, gue jadi kepikiran nih, gimana kalau angklung dimainin kayak piano ya? Bukannya itu bikin kita jadi tertarik? Iya sih, apalagi generasi kita kan suka yang modern-modern. Nah, kita jadi itu sudah bisa Pak Zaki aja sekalian jadi film dokumenter, gimana? Nah, setuju. Aku nemu pencipta angklung pianik. Saeta? Kita bisa langsung aja wawancara beliau. Nah, kita juga bisa bahas bagaimana teknologi mempengaruhi perkembangan musik tradisional di Indonesia. Berarti dampaknya ke pelestarian juga ya? Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Oh guys, jadi kita lagi nungguin Cece ya. Cece, kita nungguin lo Cece. Dia lagi
Jadi angklung itu dalam perkembangannya ada beberapa jenis. Yang pertama itu angklung buhun. Angklung buhun itu adalah angklung yang hidup di seperti sekarang di komunitas Baduy. Yang hidup di komunitas Baduy, masyarakat Baduy atau masyarakat adat semacam seperti masyarakat adat Cina resmi. Saya melakukan visit. Nah, angklung tersebut itu bukan sebagai awalnya ya, bukan sebagai alat seni, alat keseni, tapi sebagai alat ritual. Alat ritualnya ritual huma. Jadi huma itu kalau dulu sebelum ada sawah kan sudah mengenal terasering ya dan pengairan ya. Huma itu belum. Jadi pasir kemudian dibaba ya, kemudian dibakar, kemudian pencuk ya, digemburkan, baru ditanami, diasip, baru ditanami bibit. Jadi tanpa pengairan. Nah, angklung buhun ini atau bisa disebut sebagai angklung buncis. Jadi nadanya belum daminatilanda, apalagi do re mi fa sol la si do. Belum. Masih nadanya itu masih nyalendro gitu, dan hanya 4 aja. Hanya 4. Jadi mainkannya ritual huma, mulai dari menanam padi yang namanya ngase, atau menyiangi gulma-gulma ya. Kemudian juga sampai panen sebagai tanda penghormatan terhadap Dewi Sri. Dewi Sri itu Dewi Sri atau Dewi Padi. Itu. Nah, singkat cerita, karena huma semakin hari semakin berkurang, maka masyarakat sudah mengenal terasering kan, disengket gitu ya. Kalau huma kan tidak, di Baduy nggak ada terasering gitu, nggak ada sawah. Nah, baru angklung buhun ini masuk ke ke wilayah yang lebih profan. Jadi ya di sawah, bukan di rumah lagi, ritualnya sama, menghormati Dewi Padi. Tapi fungsi angklung ini sudah mulai juga untuk pertunjukan, perkawinan, kemudian yang ditanam, itu sudah mulai profan tuh. Sudah ke pertunjukan. Angklung ini dinamakan angklung tradisi. Nah, setelah itu baru masuk ke angklung modern, yakni yang namanya angklung Padaeng. Baru 1938 yang namanya Padaeng Sutigna itu membuat angklung, mengubah dari pentatonis ya, laras Sunda tuh, menjadi diatonis. Diatonis semacam ini menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Selain itu berkembang juga sih yang saya lakukan. Piano angklung akustik. Kalau ini tidak pakai mesin, saya itu pakai mesin, sudah mulai pakai mesin. Sehingga kalau misalnya suara legato panjang ya, suara legato panjang, pijit saja. Tinggal pijit saja, itu angklung terus berbunyi. Dan bisa juga diakordkan kan gitu kan, misalnya A, C, D begitu kan, semuanya berbunyi. Nanti saya praktekkannya di rumah. Ada 3 jenis inovasi saya yang juga jadi yang saya ciptakan. Ya, jadi bukan kan ada sekarang ada angklung elektrik yang dalam HP gini
rumah asli. Sekarang suaranya keras. Ya, apa yang hitamnya kan suara setengah. Ya, artinya. Oh, yang hitam suara setengah. Yang hitam apa? Yang hitam suara setengah, guys. Untuk penampung suara. Itu juga sound buat ya. 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 kelebihan untuk kebutuhan mengiring ya, mengiring angklung. Nah dari angklung gantung seperti begini kan ada juga angklung toel ya, ini adalah angklung ya angklung seri atau generasi berikutnya lah. Angklung toel kan masih manual ya, sedangkan ini itu sudah menggunakan mesin gitu. Nah 38 mengubah dari angklung jenisnya pentatonis menjadi diatonis ya. Artinya pentatonis itu ya berlarasnya nyalendro lah ya, kalau angklung buhun seperti di Baduy. Sekarang itu sudah diubah atau diinovasi oleh Padaeng menjadi angklung. Jalanan menciptakan angklung ini dari berbagai pianik ini ya, piano angklung akustik ini dari berbagai percobaan sekali gagal, dua kali gagal, antep lah, biarkan sebulan, 2 bulan, kadang-kadang mundur sambil berpikir, sambil menciptakan alat baru, dicoba lagi. Tuh lebih dari 2 tahun tuh ya prosesnya.
untuk seri pertama, tapi kalau seri kedua ya itu alhamdulillah sekitar 1 tahun lah. Nah, 13 rusak nih. Ya kan? 13 tuh. Ya kan? Bawain aja. Gitu. Ini mah ya tinggal memproduksi. Kalau diproduksi banyak itu kan oleh mesin tersendiri mencetak ini kan bisa lebih rapi gitu kan ya. Ininya juga tulisan ini bisa pakai di hati gitu ya. Bener nggak? CGAM kan? Iya, CGA. Ini mama. Coba yang dipisah. Berarti yang kiri itu yang do re mi yang pasang tinggi gitu ya Pak? Apa? Yang tinggi yang sudah tinggi yang tinggi gitu ya? Ini yang lebih tinggi. Ini setengah apa? Yang di atas itu yang standar, yang ini jangan dipijit. Yang apa? Yang hitamnya kan suara setengah. Ya. Ya, alhamdulillah ya kita ini sudah
sudah bertahun-tahun ya, dan ya yang menghasilkan karya saya kira yang ya bagi saya sih fenomenal kan. Demikian juga menurut saya angklung lah ya, seperti dari tahun ini. Makanya ini adalah kebanggaan ya, kalau bagian dari terus story saya. Video udah ini mu. Jadi kalau misalkan mau nge-vlog manual harus kayak gini. Halo guys. Yang tadi kan sini ke sana lihat yang pohon. Iya, weh. Sampai keruk. Udah halus tiduran jadi soalnya kan sih menghayal gitu. Mana? Teduh guys. Ya tuh mumpung teduh. Ayo mumpung teduh. Oh ya. Udah siapa? Guys, gue jadi kepikiran nih. Gimana kalau misalkan angklung dimainin dengan gimana kalau angklung dimainin pakai piano ya? Belum. Ini udah nggak susah. Guys, gue jadi kepikiran gimana kalau misalkan angklung dimainin pakai piano ya? Bukannya ini guys, gue jadi kepikiran ya. Gimana kalau misalkan angklung dimainin kayak Setuju, lupa. nah ini Nah, setuju. Ini ada nih angklung pianis oleh Dr. Gunawan. Nggak tahu. Nah, berarti kita bisa langsung aja. Ada tahu yang Nah, setuju. Aku nemuin nih pencipta angklung pianis. saya tak Jelasin lagi, Pak. lah malah diem. Nah, setuju. Aku nemuin pencipta angklung pianis. Saya tak. Kita bisa langsung aja baca beliau. Nah, kita juga bisa. Cerita